Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari osmoregulasi itu sendiri. Nah, pengertian dari osmoregulasi itu ialah kemampuan hewan untuk mengontrol kadar air dalam tubuh di dalam zat yang kadar garamnya itu dia berbeda-beda. Kemudian osmoregulasi ini juga dia merupakan fungsi dari fisiologis yang membutuhkan energi yang dikontrol oleh penyerapan selektif ion-ion yang melewati insang dan pada beberapa bagian tubuh lainnya yang dikontrol oleh pembuangan zat selektif terhadap garam-garam. Kemudian di sini ada lingkungan hidup hewan. Nah, lingkungan hidup hewan ini dia dibagi lagi menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan air dan lingkungan darat. Namun, lingkungan air ini dibedakan lagi menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan air tawar dan lingkungan air laut. Nah, komposisi cairan tubuh kebanyakan hewan ini dia khususnya konsentrasi komponen utama. Dia merefleksikan komposisi air lautan itu di permulaan. Air laut ini dia mengandung 3,5% garam. Ion utamanya di sini adalah natrium, klorida, magnesium, sulfat, dan kalsium yang berada dalam jumlah yang sangat besar. Nah, jumlah konsentrasi garam di lingkungan itu dia sangat bervariasi ya, tergantung tempat fisiologisnya itu sendiri. Di dalam lautan tengah ini di mana penguapan tinggi itu dia tidak diikuti dengan jumlah yang sama masuknya air tawar dari sungai. Maka lautan tengah ini dia memiliki kandungan garam mendekati 4%. Nah, di lain daerah khususnya daerah pesisir itu dia kandungannya agak rendah dibandingkan dengan lautan terbuka. Tetapi jumlah relatif ion-ionnya itu dia terlarut agak konstan. Kemudian prinsip-prinsip dasar dari osmoregulasi ini sendiri ialah dia membiarkan konsentrasi cairan tubuh yang berubah-ubah mengikuti perubahan mediumnya terhadap lingkungan hidup disebut osmokonformer. Nah, sebaliknya hewan yang mempertahankan cairan tubuhnya relatif konstan, maka hewan itu dia melakukan regulasi osmotik atau osmoregulasi. Nah, hewan ini dia disebut regulator osmotik atau osmoregulator. Ada dua regulasi osmotik, yaitu regulasi hipososmotik dan regulasi hiperosmotik. Nah, pada regulasi hipososmotik ini dia contohnya ikan air laut. Sedangkan pada regulasi hiperosmotik ini dia contohnya ikan air tawar. Kemudian ada pola dasar mekanisme osmoregulasi itu sendiri. Nah, pada dasarnya regulator hiperosmotik ini dia menghadapi dua masalah fisiologik. Air cenderung masuk ke dalam tubuh hewan sebab konsentrasi zat terlarut dalam tubuh hewan ini dia lebih tinggi daripada dalam mediumnya itu sendiri. Nah, yang kedua itu dia zat terlarut itu cenderung keluar tubuh sebab konsentrasi di dalam tubuhnya ini dia lebih tinggi daripada di luar mediumnya. Nah, adapun unit konsentrasi zat terlarut di sini, konsentrasi zatnya biasanya dinyatakan dalam unit molaritas, yaitu mol per liter larutan. Nah, pada konteks biologi biasanya dinyatakan atau menggunakan unit milimol. Misalnya suatu larutan 0,5 mol per liter itu dia sama dengan 500 milimol per liter. Dapat juga dinyatakan sebagai osmolaritas atau osmoles per liter.
Nah, di sini konsep osmokonverter dan osmoregulator itu dia osmokonverter ini adalah sebagai organisme air yang secara osmotik itu dia labil dan mengubah-ubah tekanan osmotik cairan tubuhnya itu dia untuk menyesuaikan dengan tekanan osmotik air media hidupnya itu sendiri. Sedangkan osmoregulator ini dia organisme air yang secara osmotik stabil atau mantap, selalu berusaha mempertahankan cairan tubuhnya itu dia pada tekanan osmotiknya yang relatif konstan, tidak perlu harus sama dengan tekanan osmotik air media hidupnya. Nah, di sini dia ada 3 pola regulasi ya. Yang pertama itu dia regulasi hipertonik atau hiperosmotik. Yang kedua itu dia regulasi hipotonik atau hipososmotik. Nah, yang ketiga itu dia regulasi isotonik atau isoosmotik. Regulasi hipertonik ini dia merupakan pengaturan yang secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi medianya. Misalnya pada potadrom atau ikan air tawar. Nah, potadrom ini dia mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya ini dengan mengurangi minum dan memperbanyak urin osmoregulasi beberapa golongan ikan. Kemudian regulasi hipotonik ini dia merupakan pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah daripada konsentrasi medianya itu sendiri. Misalnya saja pada oseandrom atau ikan air laut. Oseandrom ini dia memperbanyak minum dan mengurangi volume urinnya. Diadrom dia melakukan aktivitas regulasi seperti petadrom bila berada di air tawar dan seperti oseandrom bila berada pada air laut. Nah, yang ketiga itu dia regulasi isotonik, yaitu bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media, misalnya pada ikan-ikan pada daerah estuarin. Konsentrasi cairan tubuhnya ini dia hampir sama dengan lingkungannya, sehingga hanya sedikit melakukan osmoregulasi saja. Nah, mekanisme osmoregulasi hewan hiperosmotik air tawar, air laut, dan terestrial ini dia yang pertama itu osmoregulasi pada invertebrata air laut. Kebanyakan invertebrata air laut dan endoparasit ini dia memiliki konsentrasi osmotik cairan tubuh sama dengan air laut atau isoosmotik. Pada osmoregulator sempit ini maka hewan ini dia memiliki toleransi yang terbatas terhadap perubahan konsentrasi garam terhadap lingkungannya itu sendiri. Sedangkan osmoregulator luas ini dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi terhadap perubahan konsentrasi garam mediumnya itu sendiri.